satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Dihamu amanami dohot inanami ala neng pukotama pertanyaan tadi bodarion mulai sa sektor sada satu sektor saplonom alani martangyang mahita di bagasar ruat tabi. Puji Tuhatta mari te edde nomor 12 ayat sada doho 2. Mar hite-hite guarni debata ama do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do guarni todi parbadia na tumo palangi do tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani marguru tu sandok lomone rohana mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon nadenggan oloy hamuma Jehovah mar hite-hite las niroha robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadiami sai buhai ma pinggol dohot rohanami asa marlas niroa hami manangion hatam na badiai jala ringgas sami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangyang tuho urubi mahami asa huparaseyang hami akka tuhanguluan saliling nililingna pujon nami maho di si marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita sebukedde nomor 25 ayat sada. Sai Maria
hata ni debata nagabe epistel di partanyata di bodarion imana nienet sian Kolose tulu mamuk kamaisen ayat 22 1 ayat 25 tajahama margati soring hamu aka anak somang uloy hamuma aka iduk muna na ditanoon di nasaluhna unang mapanguloy di mata hamu songon na mabuat roha ni jolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani sian roha muna maula hamu nasa si bahenon muna songon natu Tuhani dada tu jolma ingot hamu ma sian Tuhanido jalo muna siteano ni balos ni Tuhan Kristus ima uloy hamu aina mangulahon hageduhon porsanonna donai ni ulanai soadong masa maridani daon dibohi ima sahatna martua mana tumangion hata ni debata jala na opiopsa amin maredemaita sebuku ede nomor 724 ayat 1 dohot 4 Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, karena kasih dan karunia Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kami masih diberikan nafas kehidupan untuk beribadah pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesabaran kepada mereka Tuhan, dan semangat untuk hidup dan semangat untuk berjuang melawan sakitnya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat disembuhkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk suster, dokter, obat-obatan, dan keluarganya Tuhan. Kiranya melalui mereka Tuhan, tangan-Mu dapat bekerja ya Tuhan. Dan kami yakin biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Bapa, kami pada saat ini juga Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan dan pemimpin negara kami ini Tuhan, agar negara kami menjadi kuat dan maju Tuhan. Anugerahkanlah kepada mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara kami ini menjadi maju ya Bapa. Dan kiranya Engkau memberkati seluruh aparaturnya Tuhan, agar karya-Mu boleh dapat terjadi dalam pemerintahan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, untuk pembangunan gereja kami Tuhan, di mana gereja kami pada saat ini sedang membangunnya Tuhan. Tuhan, berkati para pekerjanya Tuhan yang dalam proses pembangunan ini ya Bapa.
kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka diberikan kesehatan dan boleh bekerja dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, untuk dana yang kami butuhkan dalam pembangunan gereja kami, dan kami yakin kalau Engkau akan mencukupi itu semua Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah menggerakkan orang-orang, dan sehingga orang-orang itu tergerak dan bergerak untuk membangun gereja kami ini Tuhan. Dengan ketulusan hati mereka, mereka dapat ikut dalam pelayanan pembangunan gereja kami ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkarya dalam gereja kami, sehingga gereja kami dapat boleh bertumbuh di dalam Engkau, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk ibadah pada hari ini, untuk firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang mau diajar dan belajar Tuhan, sehingga kami boleh semakin tumbuh dan semakin berbuah di dalam firman-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga mau memberikan kepada kami hati yang mau rendah hati, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Amin. Lastar budu di mamuse, edeta sebuka ede nomor 750 ayat sada. Asini roha doho dame madi hamu di bagasan goarni debata ama doho anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata nagabe barita lasni roha dihita di pertanyaan keluarga imana tersurat di poda bidu onom ayat onom sahatu ayat 10 sada. Alai hujahama di bagasan bahasa Indonesia. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tentunya tahu bahwa kitab Amsal ini adalah kumpulan ucapan-ucapan bijak, yang pada dasarnya keseluruhan kitab Amsal bertujuan untuk mengetahui hikmat dan didikan yang menjadikan pandai, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan untuk memberikan pengetahuan serta kebijaksanaan. Kitab ini menyatakan bahwa di atas semuanya itu, pengetahuan sejati atau hikmat berawal dari menghormati dan menaati Tuhan, yaitu sumber hikmat. Kitab ini memberi gambaran tentang pengajaran praktis dan petunjuk untuk dilaksanakan dalam keluarga, di sekolah, dan lingkup istana. Nah, pada saat ini kita mau tahu kata bijak apa yang mau disampaikan atau nasihat yang seperti apa yang akan disampaikan pada kita malam hari ini. Tentu kita pernah mendengar ada peribahasa, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Yang pastinya orang malas akan dijauhkan dari pergaulan. Kalau orang yang malas tentunya tidak disukai oleh atasan, jikalau bawahannya itu malas. Seorang ibu sekalipun melihat anaknya malas, dia pasti menjewer atau memarahinya. Malas dijauhkan dari pergaulan karena dimanapun berada, baik di kantor, di sekolah, di rumah, di gereja, atau pelayanan, seorang pemalas hanya akan menjadi pengganggu atau perusak bagi orang lain. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Maka untuk itu, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk belajar. Kalau Amsal mengingatkan kita agar jauh dari kemalasan, diminta untuk belajar dari semut. Kehidupan semut menjadi sebuah gambaran tindakan rajin yang dilaksanakan oleh kita semua. Belajar rajin baiknya dimulai dari kecil. Sewaktu kecil anak-anak harus diingatkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saya berpikir kalau orang yang tinggal di kampung dulunya selalu diberikan oleh orang tuanya suatu tugas dan tanggung jawab, sehingga dia terlatih untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Dan itu yang membuat kemanapun anak rantau pergi, karena sudah dibekali sejak dini untuk bekerja, untuk diberikan tanggung jawab, maka dimanapun dia berada, tentunya dia menjadi orang yang berguna. Kembali kita mau melihat seperti apa semut. Semut
memiliki perilaku yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah mampu memimpin diri sendiri. Semut tanpa diatur, tanpa diarahkan, semut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Semut rata-rata kalau di dalam kasta mereka ada 3 kasta yang disebutkan di sana, yaitu semut ratu, semut jantan, dan juga semut pekerja. Ada dibagi 3 kasta. Semut ratu bukanlah semacam penguasa, melainkan lebih tepat jika disebut induk semut, karena fungsi utamanya adalah bertelur. Meskipun semut ratu bisa hidup sampai 15 tahun, semut jantan lebih pendek umurnya, hanya hidup untuk kawin lalu mati. Semut pekerja yang jangka hidupnya dapat mencapai 6 tahun, melaksanakan berbagai tugas seperti mencari dan mengumpulkan makanan untuk koloni, memberi makan semut ratu, merawat larva-larva, membersihkan sarang, menggali ruangan-ruangan baru untuk perluasan jika dibutuhkan, dan mempertahankan sarangnya meskipun ada pembagian kerja yang cukup terperinci dan meskipun ada pengorganisasian yang relatif rumit. Tidak terlihat adanya mandor atau pemberi tugas. Maka seorang yang rajin tidak membutuhkan seseorang untuk mengingatkan, mengawasi, mendikte, maupun memerintah apa yang harus diselesaikan. Meskipun tanpa ada yang mengawasi, dia akan menyelesaikan semua pekerjaan maupun tanggung jawabnya. Seorang yang rajin itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah untuk kebaikan dirinya, bukan hanya pada masa kini, namun untuk masa depannya juga. Seorang yang rajin menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tahu apa yang dilakukannya berguna untuknya. Yang kedua, perilaku yang diperlihatkan semut adalah pekerja keras, senantiasa bekerja. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Seorang yang rajin tidak pernah menunda-nunda kesempatan yang ada. Ketika kesempatan datang, seorang yang rajin akan memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga ia mendapat keuntungan yang maksimal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemalasan yang terus dipupuk akan membawa kita pada dampak yang negatif. Jikalau dalam Amsal ini dikatakan apa yang menjadi dampak jikalau kita hidup dalam kemalasan, yaitu kemiskinan dan kekurangan. Itu sama saja dengan menghamba sendiri turunnya berkat Tuhan atas diri kita. Kita tidak akan pernah menikmati peningkatan atau kemajuan dalam hidup apabila kita terus membiarkan rasa malas menguasai diri kita. Sikap ini bahkan membuat kita menjadi semakin rapuh dan gampang runtuh. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah.
Kegagalan dan kehancuran seringkali berawal dari kemalasan yang terus dibiarkan berdiam dalam diri kita. Untuk itulah kita harus melatih diri kita sendiri untuk menjadi orang-orang yang semangat, yang kuat dan giat dalam berusaha. Paulus berkata, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Akan tetapi hal ini bukan mengajak kita agar senantiasa menjadi gila kerja atau workaholic, bukan. Akan tetapi bagaimana kita boleh melakukan pekerjaan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak Tuhan tidak terjebak dalam sikap malas, karena kemalasan dapat menyebabkan kemiskinan. Kemalasan adalah sikap yang tidak mau hidup lebih berkualitas dan berguna bagi orang lain. Kemalasan hanya merugikan diri sendiri dan jadi beban bagi orang lain. Bapak Ibu, bagaimana jikalau diperhadapkan dengan situasi anak-anak zaman sekarang? Pastinya sangat berbeda. Yang terkadang anak-anak sekarang sudah lebih tergantung kepada orang tuanya. Karena jikalau diperintah untuk melakukan sesuatu, selalu menunda-nunda pekerjaan. Ya, sebentar lagi, Mak. Ya, entar dulu, Mak. Terkadang membuat orang tua menjadi pusing. Apakah kita salah satunya yang selalu membuat orang tua kita kecewa akan keadaan kita? Yang pasti sejak dini orang tua hendaknya melatih anak-anak kita untuk mau mempertanggungjawabkan pekerjaannya sendiri, agar dia nantinya tidak menjadi beban bagi orang lain. Tentu ada perbedaan orang yang sudah terlatih untuk melakukan suatu pekerjaan sejak kecil, diperhadapkan dengan anak yang hanya bermalas-malasan. Yang pastinya orang yang rajin tersebut, jikalau dia merantau, jikalau dia berada di rumah saudaranya, dia tentunya akan berguna melalui kehadirannya. Dia akan melakukan pekerjaannya. Mari kita ingat, seperti Yusuf anak Yakub. Dia boleh dikatakan rajin. Sewaktu dia berada di rumah Potifar, dia sendiri yang melakukan tugas rumah tangga. Itu menandakan dia sudah terlatih, sudah selalu diperhadapkan dengan tanggung jawab. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sangat menyukai jikalau kita menjadi orang yang bijak. Bijak mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita, tidak bermalas-malasan. Rajin bekerja, sikap mengasah kemampuan yang lebih lagi. Dalam bidang pekerjaan yang ditekuni, bekerja adalah bagian dari perjuangan untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Maka untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita ketahui bahwa malas itu
bisa berdampak negatif, bisa membawa kemiskinan dan kekurangan, bisa merugikan diri kita sendiri. Maka marilah kita belajar dari semut, di mana semut dia rajin bekerja, tidak mesti diperintah atau dikomando, dan tidak menunda-nunda waktu. Maka pada saat ini juga kiranya pada masa pandemi ini tidak mengurangi kita untuk bekerja juga. Kita bisa produktif walaupun terjadi pandemi COVID-19. Bagi sebahagian orang, pandemi COVID-19 membawa dampak yang positif. Dalam arti hidupnya tetap produktif, yang walaupun berada di rumah. Jadi bukan berarti jikalau PSBB terjadi, kita bermalas-malasan. Mari kita berkarya dan biarlah karya itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi banyak orang juga. Amin, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami pada saat ini, mengingatkan agar kami hidup di dalam kebijaksanaan, agar kami mampu hidup dengan rajin, jauh dari kemalasan. Jikalau hidup dalam kemalasan, akan membawa kemiskinan dan kekurangan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh berkarya produktif dalam hidup kami. Dan biarlah karya kami seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi diri kami dan keluarga dan orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan Yesus, bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk bermalas-malasan karena menghadapi COVID-19. Mampukan kami Tuhan untuk boleh berguna dimanapun kami berada. Mampukan para orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya sejak dini untuk mau bekerja, mau menyelesaikan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami tetap berdoa. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan di setiap pergumulan hidup kami. Baik pribadi lepas pribadi. Yang banyak pergumulan Tuhan yang dihadapi. Yang bisa bergumul karena penyakit. Bisa bergumul karena pasangan hidup, pekerjaan, keluarga, anak. Tuhan kiranya campur tangan di dalamnya. Dan terlebih kami berdoa buat gereja HKBP Cibinong. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tahu melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang takut akan Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marede mahita huhut papungu pelea. Lalu
tatangya koma peleata. Ale debata mana mina di Banua Gijang. Hodo harorwani salu sileo lehon na dengga dohok nasau libasa na maulutus. Upasatami masih nandi lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na khusus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asal parhas yang hami pilihan. Patibul harajaon mitonga-tonga di huriam do di portibion. Buhai maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah hitang madok tangi yang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinar badi yang mangkuarmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saat malam ni roham di banda tongosong ada di Banua Gijang. Leon matu hami sedarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songan panisana. Dosa di dongan nomor dosa Tuhan. Unang hami tugian tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna rajaon. Dota gugun. Rodia sang apos salileng-leleng. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus do. Tolong ni rohani di bata amat. Persauran itu di porbadia. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Horas madihita saluhuna. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam